Ini urutan saya 14. Oh gitu. 16 sih. Sehat. Aduh, pakai. Ini bisa nih. Gimana caranya? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, para pimpinan IJMI dan KAHMI Bogor, dan secara khusus tuan rumah, saya bersyukur sekali kita akhirnya bisa bersilaturahim kembali ya. Lumayan lama kita nggak jumpa ya. 2 tahun kali. 2 tahun ya. Dan ini momen yang bagus karena ini momen Ramadan bagi kita semuanya. Tapi Ramadan kali ini adalah Ramadan ketiga yang kita lewati di tengah krisis. Tanpa kita sadari bahwa krisis ini makin berlarut. Dan inilah kira-kira tema yang saya ingin bahas pada sore hari ini. Tapi cara kita membahasnya adalah dengan mencoba mencari inspirasi dari Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan Quran, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada 3 pesan yang berhubungan dengan tema ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, di masa-masa awal nubuwah di Mekah, tepatnya pada tahun ke-7, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat dalam Quran, yaitu surat Ar-Rum. Surat ini bercerita tentang perang Persia dan Romawi. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan beberapa poin yang menarik untuk kita kaji di sini. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Romawi telah dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ard, di suatu tempat yang bagian bumi yang dekat, maksudnya itu adalah Syam. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi nanti setelah mereka dikalahkan, mereka akan menang. Jadi di sini Al-Quran bercerita tentang keadaan yang belum terjadi. Ada sebagian faktanya sudah terjadi, yaitu Ghulibatir Rum, Romawi sudah dikalahkan oleh Persia. Tapi ada fakta lain yang akan terjadi yang disebutkan oleh Quran. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti setelah mereka kalah, mereka akan menang. Tapi yang menarik pada bagian lanjutannya, Allah mendefinisikan waktunya. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Kata para ulama bahasa Arab, itu antara 3 sampai 10 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa bangsa yang ummi di jazirah ini, yang baru menerima risalah, yang jumlahnya masih sedikit sekali, perlu diperkenalkan oleh Allah tentang isu geopolitik sejak awal. Kenapa perlu? Dan ini masih awal sekali. Negara belum ada, juga belum ada bayangan tentang negara Madinah itu. Tapi pagi-pagi sekali Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan cerita ini supaya umat yang baru dibangun ini sadar
bahwa di masa yang akan datang perjalanan sejarahnya akan bertemu dengan sejarah Persia dan Romawi. Kenapa akan bertemu? Karena agama ini adalah agama untuk semua manusia. Jadi agama ini punya risalah alamiah. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Dan dalam perjalanan sejarahnya, sepanjang misi ini dilaksanakan, mereka pasti akan bertemu dengan Persia dan Romawi. Di persimpangan sejarah apa nanti mereka bertemu, Al-Quran memberikan batasan waktu bahwa ini putarannya putaran dekat. Karena jarak antara 3 sampai 10. Dan kalau kita lihat, nanti setelah Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 di Medina, kan tahun ke-7 Rasulullah SAW mulai mengirim surat kepada kaisar-kaisar itu, raja-raja itu semuanya. Artinya kontak mulai dilakukan. Dan perang pertama itu dengan Romawi itu pada perang Mu'tah. Dan kita tahu persis setelah Rasulullah SAW wafat, dimulailah ekspansi itu dan pertemuan dengan dua peradaban itu sekaligus. Tapi di situ Quran bercerita tentang satu perputaran bahwa ini ada krisis besar yang terjadi dalam konteks geopolitik. Karena pada waktu itu juga ada wabah. Apa nama wabah yang abad ke bukan. Sebelum itu tahun di masa Islam sudah itu. Tapi ada wabah yang sudah menimpa apa? Black Death. Bukan. Justinian wabah. Ya. Wabah ini itu yang tersebar paling luas sekali di wilayah Persia, dan itu nanti salah satu sebab mengapa mereka kalah. Jadi waktu Nabi muncul itu di tengah wabah. Gitu. Jadi kesadaran geopolitik ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Karena risalahnya risalah alamiah. Risalahnya risalah global. Tapi coba kita bayangkan pada waktu itu tingkat keterhubungan manusia kan masih kecil sekali kan tingkat keterhubungannya gitu. Tapi apabila kesadaran geopolitik sudah dibangun sejak awal, bisakah kita bayangkan seperti apa kesadaran geopolitik yang harus ada pada setiap muslim sekarang ini ketika dunia sudah begitu terhubung, iya kan? Yang perang Rusia sama Ukraina, iya kan? Tapi yang menderita siapa gitu? Kan kita ikutan kan? Nah sekarang ini kita ada dalam satu krisis global yang saya kira kita semua sama-sama tahu ya. Tapi krisis ini mempunyai sifat sistemik dan multidimensi. Ini menyangkut ujian eksistensial bagi ideologi yang sedang mendominasi dunia, bagi institusi global yang sedang menata dunia kita ini, juga bagi kepemimpinan global. Dan oleh karena itu kalau kita melihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, cerita tentang Persia dan Romawi ini adalah gambaran kepada kaum muslimin sejak awal bahwa karena sejarah kalian akan bertemu dengan mereka, kalian perlu melihat sejak awal krisis yang terjadi pada mereka untuk membaca peluang dan tantangan. Karena ini negara yang akan memimpin, ini umat baru yang kelak nanti akan memimpin peradaban. Jadi kita lihat misalnya dalam sejarah, Islam dan Persia itu benturannya 20 tahun. Kira-kira. Persia habis, hilang dari peta sama sekali. Dari 20 tahun itu kira-kira cuma 4 tahun yang sangat keras itu. Sisanya pembersihan. Setelah itu tatanan bipolar berganti, Islam sama Romawi. Nah yang sama Romawi ini panjang urusannya.
Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa nanti salah satu tanda-tanda kiamat itulah taqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Orang Romawi itu adalah penduduk mayoritas bumi, yang mendominasi bumi maksudnya. Karena itu pertarungan Islam dan Romawi dengan semua warisan sejarah ini adalah pertarungan sampai hari kiamat. Tapi yang sekarang kita saksikan adalah krisis yang bersifat multidimensi, berlarut, dan kalau kita membawa ini kepada konteks historiografi gitu ya, atau konteks filsafat sejarahnya, kita bisa melihat bahwa krisis global sekarang ini adalah krisis yang itu siklusnya siklus 1 abad. Biasanya di sini yang terjadi itu adalah pergantian tatanan dan pergantian kepemimpinan. Karena tatanan yang ada ini, ideologi yang tadi disebutkan Pak Rohmin dalam pengantarnya kan, Pak Rohmin sering sekali menulis soal ini ya. Saya mengikuti tulisan-tulisan beliau dan saya kira saya tidak perlu mendalam menjelaskan sisi ini di sini ya, karena ini para intelektual semuanya yang mengerti masalah ini dengan baik. Tetapi yang saya maksud adalah bahwa dalam konteks kita sebagai Muslim, beginilah seharusnya cara kita memandang dunia sekarang. Kita datang melihat konteks krisis global ini bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pelaku peradaban yang mencoba melihat peluang yang tersedia sekarang ini. Kalau komunisme ini sudah hilang, sudah runtuh karena memang tidak bisa eksis, apakah yang ini bisa bertahan dan apakah ini menjadi peluang Islam atau tidak? Ini mestinya cara kita berpikir ada dalam konteks yang lebih ekspansif seperti ini. Pesan yang kedua, dalam kelompok atau kafilah nabi-nabi, ada nabi-nabi yang juga menduduki posisi sebagai raja, yang kita sebut sebagai al-anbiya'ul muluk. Nabi-nabi yang juga raja atau memimpin negara. Misalnya Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Itu semua kategorinya adalah al-anbiya'ul muluk. Nabi-nabi yang juga adalah raja. Kalau kita melihat sejarah kemunculan mereka semuanya, ini munculnya semua itu di tengah krisis. Munculnya semua itu di tengah krisis. Kita urut misalnya dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini kan ini adanya di Kan'an tadi. Terus karena konflik bersama saudaranya ini, dia terbuang. Dibuangnya ke Mesir, dijual sampai ke Mesir sebagai budak, masuk ke istana. Kemunculan beliau ini adalah kemunculan di tengah krisis karena mimpi raja. Raja punya mimpi dan dia tidak tahu bagaimana menafsirkan mimpi ini. Begitu juga elit-elit di sekelilingnya tidak tahu bagaimana menafsirkan mimpi itu. Dan mimpi pada waktu itu adalah instrumen yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar. Makanya cerita mimpi dalam Quran itu banyak tuh. Kalau sekarang kan kita punya big data gitu kan. Walaupun mimpi tetap juga bisa kita pakai karena itu instrumen. Itu instrumen. Mungkin suatu waktu kita bisa bicara bagaimana Islam mempersepsi soal mimpi ini ya. Tapi cerita mimpi Nabi Yusuf punya mimpi, Raja Mesir punya mimpi, dua mimpi ini kan yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Iya kan? Cerita Nabi Yusuf itu dimulai dari mimpi beliau. Lalu kemudian berubah menjadi drama penderitaan yang panjang. Lalu kemudian ada mimpi raja. Iya kan? Ini dua mimpi yang ketemu gitu. Tapi intinya adalah ada krisis ekonomi pada waktu itu. Yang awalnya adalah krisis climate change sebenarnya. Impact-nya kepada pangan. Krisis pangan, kelaparan. Dan kalau kita lihat,
Itulah awalnya nanti hijrahnya orang Yahudi dari Kan'an ke Mesir. Jadi Nabi Yusuf ini adalah nabi yang ke atasnya kan sampai ke Nabi Ibrahim. Ini salah satu nabi yang paling mulia karena ini 4 turunan ini nabi semuanya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi beliau ada di sebuah kerajaan namanya kerajaan Heksos. Yang kerajaan ini tidak mampu menghadapi masalah yang akan krisis yang akan datang ini. Yang punya jawabannya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah pintu masuknya kepada kepemimpinan di Mesir, walaupun dia bukan orang Mesir. Iya kan? Itu awalnya. Tapi konteks kepemimpinan beliau adalah berarti ada krisis yang memunculkan beliau. Yang kedua, Nabi Daud. Itu juga krisis. Orang-orang Yahudi di Palestina punya ancaman security yang tidak pernah bisa mereka selesaikan dari klan yang lain, namanya Al-Amalika. Klan ini takdirnya itu posturnya besar-besar semuanya, dan dalam sejarahnya ini selalu orang Yahudi dimakan sama mereka terus ini. Itu sebabnya akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi mereka, tolong minta kepada Tuhan supaya kita diberi raja untuk bisa memimpin perlawanan kepada ini. Itulah kisah Talut. Cuma waktu pasukan sudah berhadapan, nggak ada yang berani lawan Jalut, duel gitu kan. Ada anak muda kecil kurus, namanya Daud. Dia minta saya yang lawan itu. Ya kan? Akhirnya mereka bisa mengalahkan klan Al-Amalika ini. Wa qatala Dawud Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Habis itu baru dikasih kerajaan. Jadi berdarah-darah, Pak. Tapi itulah sejarah kemunculannya. Itulah sejarah kemunculannya. Jadi ada nabi yang kemudian mengangkat raja namanya Talut. Di bawah raja ini ada petarung yang dahsyat namanya Daud. Daud inilah yang kemudian selanjutnya menjadi raja. Dan kerajaan ini yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kita bicara di sini ya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru lahir saja sudah ada pasukan Abraha. Iya kan? Ini kelahirannya disambut dengan serangan Abraha. Menjelang jadi nabi, itu semua orang jazirah sedang kebingungan mencari agama. Karena orang sudah merasa tersesat. Dan tirani yang terjadi, kezaliman sosial, ekonomi, politik yang terjadi di jazirah itu sudah tidak bisa dipeluk. Tapi juga ada krisis geopolitik. Ini krisis peradaban. Yang jauh lebih kompleks daripada sekedar krisis yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, krisis yang dihadapi oleh Nabi Daud. Ini jauh lebih kompleks. Kenapa? Skalanya skala peradaban. Dan ceritanya ini berlangsung cerita berabad-abad sampai sekarang. Tapi itu juga sejarah kemunculannya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini Al-Quran hendak memberikan kita pesan. Bahwa di tengah krisis, kepemimpinan adalah solusi. Di tengah krisis, kepemimpinan adalah solusi. Kenapa kepemimpinan itu jadi solusi? Karena di tengah krisis, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Orang semuanya bingung. Karena krisis itu maknanya adalah ada kontradiksi antara semua aturan yang berlaku dalam sistem itu. Sekarang kalau Anda picu pertumbuhan, Anda merusak bumi. Iya kan? Kalau Anda tekan pertumbuhan, miskin. kan itu maknanya apa gitu? Itu kontradiksi sistemik. Iya kan?
Kontradiksi sistem itu. Kita semua tahu bahwa dari awal sistem ini punya titik ledak pada suatu waktu nanti itu. Kan tahun kalau nggak salah ada satu klub intelektual di think tank, namanya Club of Rome, itu menulis buku tentang Limit to Growth tahun 72 kalau nggak salah ya. Ini akan ada titik ledaknya nanti. Kalau pola konsumsi kita begini, teori dasar ekonomi kita ini, kita memicu konsumsi untuk meningkatkan permintaan, untuk memicu produksi, untuk memicu kesejahteraan kolektif kita, itu tampaknya kalau teori ini berdiri sendiri kelihatannya bagus, tapi begitu dihubungkan dengan pertumbuhan populasi, dia pasti punya titik di mana ini akan jadi ledakan. Dan sekarang itu yang sedang terjadi. Masalahnya, begitu terjadi kontradiksi-kontradiksi sistemik seperti ini, di sini akan kelihatan bahwa ada orang yang tidak mengetahui sifat krisis itu dan karena itu tidak mengerti jawabannya. Yang paling bahaya adalah kalau yang tidak tahu sifat krisis itu adalah para elit. Ya kan? Kadang-kadang krisis seperti itu lebih banyak maknanya dalam sejarah nubuah itu adalah bahwa orang sedang membutuhkan kepemimpinan baru, bukan perpanjangan periode itu. Masuk itu barang mulai masuk. Karena krisis yang sistemik itu membuat orang ragu dan karena itu daya rusaknya di situ, keraguan kita itu. Keraguan kita dasarnya apa? Karena kita tidak tahu. Iya kan? Sisi ketidaktahuan kita atas krisis ini yang membuat kita itu bisa underestimate kepada krisis atau juga bisa overestimate. Tetapi yang pasti dalam dua-duanya kita pasti akan melakukan lebih banyak kesalahan. Itu. Nah, ini pesan kedua dari Al-Quran. Pesan ketiga dari Al-Quran itu adalah bagaimana cara para nabi-nabi yang raja juga ini itu menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat itu pendekatannya itu selalu paralel dua. Yang pertama adalah pendekatan sistemik. Cara Nabi Yusuf menyelesaikan krisis di zamannya sistemik. Ada pendekatannya sistemik. Nabi Daud juga begitu, Nabi Muhammad juga begitu. Tapi pada waktu yang bersamaan ada sisi yang personal yang punya korelasi sangat kuat dalam pendekatan sistemik ini, yaitu pada sisi ideologi dan bagaimana ideologi ini diyakini sangat kuat oleh pemimpin ini sehingga itu membentuk perilakunya secara keseluruhan. Misalnya ini karena ada kaitannya dengan puasa ya. Nabi Yusuf alaihissalam waktu memegang perbendaharaan negara itu ditanya, "Ataju'u wa anta ala khazainil ard?" Apakah kamu masih berlapar-lapar padahal kamu yang pegang perbendaharaan negara? Kata Nabi Yusuf, "Inni akhafu an asba'a wa ansal ja'i." Saya takut kenyang lalu lupa sama orang yang lapar. Jadi itu etik, itu sifat pertanggungjawaban. Makanya waktu beliau meminta ditempatkan di posisi sebagai perbendaharaan negara kan beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? Ija'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Saya bisa menjaga harta itu dan tahu caranya. Kalau kita lihat juga dalam cerita Nabi Muhammad kan berkali-kali Quran menyebutkan apa sih sifat yang paling kuat yang ada dalam diri Muhammad. Yang kita tahu semua adalah as-sadiqul amin, ya kan? Yang jujur dan bisa dipercaya. Itu sifat sebelum beliau diangkat jadi Nabi sudah terkenal dengan itu. Tapi begitu diangkat jadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan itu.
telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian. Perhatikan sifatnya, azizun alaihi ma anittum. Berat betul baginya penderitaan yang kalian alami. Azizun alaihi ma anittum. Berat betul baginya penderitaan yang kalian alami. Itu maknanya apa? Keterlibatan, empati. Iya kan? Harisun alaikum. Dia sangat ingin menjaga kepentingan kalian. Baru bil mu'minina raufur rahim, penyayang. Semua sifat-sifat itu kan psikologis kan? Itu karakter emosional. Karakter psikologis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empatinya atas penderitaan orang kuat. Bukan hanya dia membawa risale, punya jalan nih. Jadi pendekatan sistemik ini adalah satu hal. Tapi karakter yang mendukung pendekatan sistemik ini itu adalah hal yang lain yang harus digabungkan di sini. Pendekatan sistemik ini nanti maknanya apa? Adalah peta jalan yang harus disediakan. Roadmap. Saya lumayan mengikuti dulu ICMI waktu awal-awal pembentukannya. Walaupun masih mahasiswa pada waktu itu, tapi saya lumayan mengikuti dulu dari awal. Waktu Pak Habibie dulu mengeluarkan istilah imtak dan iptek dulu kan dia. Itu kira-kira istilah yang sedang populer di seluruh dunia Islam itu. Tapi begitu kita melihat bahasa itu secara dalam pendekatan psikologis, sebenarnya kita itu defensif dalam menggunakan bahasa itu. Kita selalu perlu membuktikan bahwa Islam ini tidak anti pengetahuan. Iya kan? Kita selalu punya kebutuhan untuk itu. Tapi satu sisi mentalitas yang diperlukan sekarang bagi kita ini adalah mentalitas yang lebih ekspansif. Karena yang tersedia di depan kita ini sebenarnya adalah peluang. Sebenarnya adalah peluang yang tersedia di depan kita ini. Cuma kita perlu satu konteks geopolitik yang real untuk bisa merebut peluang itu. Peluang itu harus kita rebut sebab ini juga sejalan dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu. Juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama ini nanti ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita melihat sekarang ini ya, semua kemajuan sains ini itu akan mengantar orang dengan sendirinya kepada agama. Saya mengenal banyak orang ulama di dunia Islam yang terlibat dalam program memunculkan mukjizat ilmiah Al-Quran itu ya. Tapi saya mengikuti ini dari awal, saya melihat semakin kesini semua temuan pengetahuan orang itu akan mendekatkan orang kepada agama itu. Jadi kalau dulu sejarah akhirnya sekularisme itu adalah permusuhan dengan agama. Sekarang sains yang akan mengantarkan orang kepada agama. Orang akan kembali itu. Karena semakin banyak kebenaran-kebenaran Quran yang akan kita lihat. Semakin banyak yang akan terbukti. Tapi yang diperlukan sekarang ini bukan itu lagi itu. Tapi satu entity, satu kekuatan sosial politik yang bisa memberikan model. Satu model baru yang diperlukan oleh tatanan dunia baru ke depan. Menurut saya inilah tantangan kaum intelektual sekarang ini. Dan ini tantangannya ICMI sekarang.
Ijmin dan Kahmi. Ijmin dan Kahmi. Ini tantangannya sekarang itu. Karena itulah sebenarnya yang diperlukan. Sekarang orang tahu ada ketimpangan yang luar biasa itu, antara kaya miskin di seluruh dunia. Bahwa sistem ekonomi sekarang ini, neoliberalisme sekarang ini menyedot merampas secara sistemik kekayaan bangsa-bangsa di dunia kepada satu titik. Iya kan? Dia kayak black hole, Pak. Dia menyedot kekayaan orang itu kepada satu titik. Iya kan? Masalahnya dalam sejarah modern, setiap kali ada krisis seperti ini, solusinya itu selalu perang. Anda baca sejarah 500 tahun terakhir ini dan Anda akan melihat bahwa semua perang besar yang terjadi secara global sekarang ini, kenapa Belanda sampai ke Indonesia menjajah kita di sini? Itu kan perangnya di sana dulu kan. Kita tidak pernah sadar bahwa begitu mereka berperang, yang dijajah nanti Indonesia gitu. Iya kan? Begitu Jepang masuk dalam perang Pasifik, yang dijajah Indonesia lagi gitu. Kita nggak ada urusan secara langsung. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu fitnah yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi juga menimpa orang baik. Umat Islam yang baik yang ada di Indonesia ini, yang soleh-soleh, yang adem-adem ini, semuanya gampang menjadi collateral damage dalam setiap konflik. Iya kan? Kan itu yang terjadi. Kita harga-harga naik, orang perang kita yang menderita. Nah, oleh karena itu yang kita perlukan sekarang ini adalah peta jalan ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi pada poin kedua, itu adalah berhubungan dengan masalah kepemimpinan. Berhubungan dengan masalah leadership. Saya kira kita sebagai, khususnya dalam konteks Indonesia ini, saya dari dulu penasaran betul ya. Kenapa Indonesia yang secara demografi ini keempat di dunia, secara demokrasi yang ketiga di dunia, secara agama ini adalah ada agama dengan populasi muslim terbesar di dunia, tidak pernah bisa mempunyai peran kepemimpinan secara global. Saya membayangkan dulu waktu Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja itu, dari Mekah itu, di tempat seperti itu dia kirim surat kepada raja-raja, dia belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa, tapi sudah kirim surat, aslim taslam walakal ajru marratain. Baca sisi psikologinya, kita lihat di situ ya. Dia belum punya apa-apa nih. Jazirah yang kecil segitu, Mekah. Waktu Rasulullah Hajatul Wada itu, yang ikut Hajatul Wada kira-kira sekitar 100-an ribu sampai 125 ribu dalam riwayat itu. Cuma segitu. Segitu aja dia punya, dia bisa kirim surat ke raja-raja. Raja Hidayah ya. Yang adidaya semua dikirimin satu-satu itu. Itu kan masalah mindset itu. Itu masalah mindset itu. Kenapa kita negara sebesar Indonesia ini takut jadi 5 besar dunia misalnya? Nggak ada pikiran kita kayak begitu. Iya kan? Justru terus-menerus jadi collateral damage itu. Orang selalu mengejek ya, orang Amerika kalau saya lihat dalam krisis Ukraina ini. Tiap kali mereka mengejek Rusia, itu kan negara kecil, ekonominya lebih kecil dari Texas itu. Mereka selalu berpikir, orang nggak pernah berpikir kenapa negara dengan ekonomi segitu bisa menantang satu dunia sekarang. Itu leadership. Itu leadership. Dia bikin hitungan betul bahwa suatu waktu ini masalah waktu saya akan masuk dalam perang besar itu. Dan dia pakai prinsipnya, kalau saya harus terlibat dalam perang, saya yang harus memulai itu. Jangan tunggu. Nah, kita ada sekarang di tengah krisis besar seperti ini dan ada peluang yang luar biasa bagi Indonesia. Ada peluang yang luar biasa. Peluang luar biasa juga bagi Islam untuk muncul menjadi satu model baru tawaran. Karena walaupun sekarang orang tahu ada ada gap kaya miskin, orang marah dengan kapitalisme begitu, tapi pada waktu yang sama orang juga nggak mau kembali ke sosialisme, iya kan?
Orang cari jalan baru. Dan yang bisa menawarkan itu sekarang cuma Islam. Mudah-mudahan ini mengilhami kita semuanya. Belum. Itu ini fake ya, fake aja nih. Nanti agak imbang sama sisi sini. Seimbang. Distribusinya seimbang. Ini Ricky bukan? Nah makanya ketemu di Bengkulu di sini. Saya sengaja mengangkat 5 menit lagi. Saya sengaja mengangkat tema ini terutama karena kita setelah Pilpres 2014 ya, setelah ada polarisasi yang begitu tajam, saya menyaksikan bahwa umat ini kita sekarang ini dalam kebingungan. Seperti tidak punya arah. Tidak punya arah. Oleh karena itu, orang berserakan dalam pergerakan itu. Dalam kondisi berserakan ini sekarang, kita lihat, ada begitu banyak isu yang sebenarnya tidak ada relevansinya. Negara kita ini beruntung ada dalam sebuah negara yang didirikan di atas satu falsafah yang kokoh. Ini tidak perlu kita gugat. Yang perlu sekarang ini adalah mengisi negara yang sudah kokoh ini. Sebab, di samping krisis global ini juga ada peluang, ini juga mengandung ancaman. Dan salah satu ancaman, seperti kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Yusuf itu, hijrahnya orang-orang Kan'an ke Mesir itu kan karena kelaparan. Jangan sampai ada bangsa lain nanti yang kelaparan, hijrahnya ke Indonesia. Kita susah nanti itu. Makanya ini kita perlu memikirkan posisi ini. Jadi kita perlu, umat Islam ini perlu visi baru dalam perjuangan. Tetapi dengan mentalitas seperti yang saya sebutkan tadi itu. Falsafah negara kita, bentuk negara kita ini sangat bagus. Ini tidak perlu kita perdebatkan. Sekarang yang kita perlukan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia, negara demokrasi ketiga, dan negara muslim terbesar ini menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Karena yang akan kita saksikan ke depan adalah terbentuknya tatanan dunia baru. Saya selalu mengulang-ulangi kalimat, ini waktunya Indonesia menjadi panitia pembentukan tatanan dunia baru itu. Dan di Bogor ini banyak intelektual untuk itu, yang cukup untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.